Mbak Nita ya? Iya bener. Oh ya, silakan masuk Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Apa benar ini dengan Mbak Nita? Iya bener Ibu. Oh, sebelumnya kalau saya boleh tahu Mbak Nita kuliah di mana ya? Saya mahasiswa di salah satu universitas di Tangerang Ibu. Oh, kalau datang ke sini diantar atau sendiri? Diantar sama ayah. Oh, baik Mbak. Sebelumnya saya mau tanya, Mbak Nita sudah pernah melakukan konseling individual atau belum? Belum pernah Ibu, ini pertama kalinya Ibu. Oh, Masya Allah, terima kasih ya Mbak, karena Mbak Nita sudah mempercayai saya sebagai konselor untuk kita mencari jalan keluar masalah Mbak Nita ya. Iya Ibu. Baik Mbak, sebelum saya lanjut ya kan karena Mbak di sini baru pertama kali Iya. melakukan konseling individual, saya akan jelasin ya Mbak. Nah di sini tuh kita tuh bakalan ada yang namanya asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, terus ada asas kekinian dan ada asas kemandirian. Iya. Baik Mbak, apa Mbak sudah paham? Paham Ibu. Oke, kalau kayak gitu, yang paling baik apa yang sekarang sedang mengganggu pikiran Mbak Nita? Yang paling mengganggu itu Ibu, saya tugas menumpuk, deadline yang mepet, belum lagi tekanan dari dosen dan tuntutan harus dapat nilai yang bagus aja. Oh, jadi Mbak Nita itu sekarang merasa terbebani ya dan tertekan dengan tuntutan yang sekarang Mbak hadapi. Iya Ibu benar, lagi teman-teman yang di kelas itu pada pinter semua. Oh, kayaknya tugasnya nggak ada habisnya ya, baru selesai muncul lagi kayak gitu ya Mbak ya? Iya Ibu betul, bahkan pas lagi istirahat tuh pikiran saya masih ke tugas terus. Oh, jadi apa dampak dari kondisi Mbak Nita saat ini? Tugasnya banyak, nggak ada habisnya Bu, baru selesai satu muncul lagi yang lain. Kadang saya ngerasa usaha saya yang nggak pernah cukup, nilai saya juga kadang nggak sesuai sama usaha yang saya keluarin. Kayak Itu pasti melelahkan ya Nita, merasa sudah berusaha keras tapi hasilnya belum sesuai harapan. iya bener Ibu. Jadi kayak misalkan apa dampaknya gitu dari konseling ini, Ya. kondisi ini gitu. Jadi saya sering bergadang, susah fokus, gampang capek, dan gampang emosi sama orang. Saya juga sering cemas kalau mikirin masa depan. Sepertinya tubuh dan pikiran Nita itu sedang memberi sinyal bahwa beban yang sekarang Nita hadapi itu cukup berat. Iya Ibu bener, saya juga ngerasain itu. Nah, bagaimana pengaruh ke hubungan Nita sama teman dan keluarga? Saya jadi sering menyendiri Ibu, malas ngobrol, malas bercanda, kadang gampang tersinggung. Berarti tekanan akademik ini sudah mulai mempengaruhi kehidupan sosial Nita ya? Iya Ibu, Apakah Nita pernah mencoba cerita ke orang gitu? belum Ibu, takut kira nggak sanggup atau lemah kayak misal, baru kayak gitu aja udah ngeluh. Jadi Nita lebih memilih untuk memendam semuanya sendiri ya? Iya Ibu, takut disangkanya lemah banget. Kalau boleh saya sampaikan dari cerita Nita, saya melihat ini bukan kelemahan. Justru Nita ini adalah mahasiswa yang bertanggung jawab dan peduli dengan masa depan Nita gitu. Ya Ibu, saya baru sadar Bu, selama ini saya terlalu keras ke diri sendiri. Di sini saya akan merubah. Bisa bertahan sampai sekarang saja, kamu tuh sudah menunjukkan kekuatannya gitu. Datang ke konseling juga bentuk untuk keberanian Nita gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Selain capek, emosi apa lagi? Selain capek, emosi apa lagi yang sering Nita alami? Kadang saya itu suka marah-marah, terus kecewa, dan merasa hidup saya itu kosong Ibu. Marah karena tekanan, kecewa karena hasilnya belum sesuai, dan kosong karena kehilangan semangat, betul? Betul Ibu. Iya. Saat emosi muncul, Nita bisa melatih diri untuk berhenti sejenak. Tarik napas
sadari apa yang dirasakan, lalu beri jeda sebelum berinteraksi. Dengan begitu, Nita punya kendali atas respon diri, kayak gitu. Iya ibu, saya sering langsung panik dan kepikiran macam-macam. Kayak kepikirannya kemana gitu ibu. Wajar sekali. Yang penting sekarang Nita mulai menyadari. Menurut Nita, langkah kecil apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Mungkin saya bisa memulai ngatur waktu jadwal belajar dan istirahat dan gak terlalu memaksakan diri. Jangan kayak berfokus kayak belajar terus kayak harus ada mainnya atau apa gitu biar enggak stres gitu. Itu langkah yang sangat baik. Baik Nita, hari ini kita sudah membahas tentang akademik yang Nita alami, kebiasaan memendam perasaan, serta dampaknya itu terhadap fisik dan mental Nita. Kita juga membicarakan langkah awal untuk mengelola stres dan emosi agar tidak menumpuk. Tuh ya. Nah, sebagai latihan di rumah, Nita bisa mencoba nih latihan bernafas saat stres, menulis perasaan. Itu pasti melelahkan ya Nita, merasa sudah berusaha keras tapi hasilnya belum sesuai harapan. Iya benar ibu. Jadi kayak misalkan apa dampaknya gitu dari konseling ini, Ya. kondisi ini gitu. Jadi saya sering bergadang, susah fokus, gampang capek dan gampang emosi sama orang. Saya juga sering cemas kalau mikirin masa depan. Sepertinya tubuh dan pikiran Nita itu sedang memberi sinyal bahwa beban yang sekarang Nita hadapi itu cukup berat. Iya ibu bener, saya juga ngerasain itu. Nah, bagaimana pengaruh ke hubungan Nita sama teman dan keluarga? Saya jadi sering menyendiri ibu, malas ngobrol, malas bercanda, kadang gampang tersinggung. Berarti tekanan akademik ini sudah mulai mempengaruhi kehidupan sosial Nita ya? Iya ibu. Apakah Nita pernah mencoba cerita ke orang? Belum ibu, takut kira nggak sanggup atau lemah kayak misal, baru kayak gitu aja udah ngeluh. Jadi Nita lebih memilih untuk memendam semuanya sendiri ya? Iya ibu, takut disangkanya lemah banget. Kalau boleh saya sampaikan dari cerita Nita, saya melihat ini bukan kelemahan. Justru Nita ini adalah mahasiswa yang bertanggung jawab dan peduli dengan masa depan Nita gitu. Ya ibu, saya baru sadar bu, selama ini saya terlalu keras ke diri sendiri. Di sini saya akan merubah. Bisa bertahan sampai sekarang saja, kamu tuh sudah menunjukkan kekuatannya gitu. Datang ke konseling juga bentuk untuk keberanian Nita gitu. Terima kasih ibu, terima kasih banyak. Selain capek, emosi apa? Selain capek, emosi apa lagi yang sering Nita alami? Kadang saya itu suka marah-marah, terus kecewa dan merasa hidup saya itu kosong ibu. Marah karena tekanan, kecewa karena hasilnya belum sesuai, dan kosong karena kehilangan semangat, betul? Betul ibu. Iya. Saat emosi muncul, Nita bisa melatih diri untuk berhenti sejenak. Tarik napas, sadari apa yang dirasakan, lalu beri jeda sebelum berinteraksi. Dengan begitu, Nita punya kendali atas respon diri, kayak gitu. Iya ibu, saya sering langsung panik dan kepikiran macam-macam. Kayak kepikirannya kemana gitu ibu. Wajar sekali. Yang penting sekarang Nita mulai menyadari. Menurut
menurut Nita, langkah kecil apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Mungkin saya bisa memulai ngatur waktu jadwal belajar dan istirahat dan gak terlalu memaksakan diri. Jangan kayak berfokus kayak belajar terus kayak harus ada mainnya atau apa gitu biar enggak stres gitu. Itu langkah yang sangat baik. Baik, Nita. Hari ini kita sudah membahas tentang akademik yang Nita alami, kebiasaan memendam perasaan, serta dampaknya itu terhadap fisik dan mental Nita. Kita juga membicarakan langkah awal untuk mengelola stres dan emosi agar tidak menumpuk. Gitu ya. Nah, sebagai latihan di rumah, Nita bisa mencoba nih latihan bernafas saat stres, menulis perasaan. Itu pasti melelahkan ya Nita, merasa sudah berusaha keras tapi hasilnya belum sesuai harapan. Iya benar Ibu. Jadi kayak misalkan apa dampaknya gitu dari konseling ini, Ya. kondisi ini gitu. Jadi saya sering bergadang, susah fokus, gampang capek, dan gampang emosi sama orang. Saya juga sering cemas kalau mikirin masa depan. Sepertinya tubuh dan pikiran Nita itu sedang memberi sinyal bahwa beban yang sekarang Nita hadapi itu cukup berat. Iya Ibu bener, saya juga ngerasain itu. Nah, bagaimana pengaruh ke hubungan Nita sama teman dan keluarga? Saya jadi sering menyendiri Ibu, malas ngobrol, malas bercanda, kadang gampang tersinggung. Berarti tekanan akademik ini sudah mulai mempengaruhi kehidupan sosial Nita ya? Iya Ibu. Apakah Nita pernah mencoba cerita ke orang gitu? Belum Ibu, takut kira nggak sanggup atau lemah kayak misal, baru kayak gitu aja udah ngeluh. Jadi Nita lebih memilih untuk memendam semuanya sendiri ya? Iya Ibu, takut disangkanya lemah banget. Kalau boleh saya sampaikan dari cerita Nita, saya melihat ini bukan kelemahan. Justru Nita ini adalah mahasiswa yang bertanggung jawab dan peduli dengan masa depan Nita gitu. Ya Ibu, saya baru sadar Bu, selama ini saya terlalu keras ke diri sendiri. Habis ini saya akan merubah. Bisa bertahan sampai sekarang saja, kamu tuh sudah menunjukkan kekuatannya gitu. Datang ke konseling juga bentuk untuk keberanian Nita gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Selain capek, emosi apa lagi? Selain capek, emosi apa lagi yang sering Nita alami? Kadang saya itu suka marah-marah, terus kecewa dan merasa hidup saya itu kosong Ibu. Marah karena tekanan, kecewa karena hasilnya belum sesuai, dan kosong karena kehilangan semangat, betul? Betul Ibu. Iya. Saat emosi muncul, Nita bisa melatih diri untuk berhenti sejenak. Tarik napas, sadari apa yang dirasakan, lalu beri jeda sebelum berinteraksi. Dengan begitu, Nita punya kendali atas respon diri kayak gitu. Iya Ibu, saya sering langsung panik dan kepikiran macam-macam. Kayak kepikirannya kemana gitu Ibu. Wajar sekali. Yang penting sekarang Nita mulai menyadari. Baik, apa yang sekarang sedang mengganggu pikiran Mbak Nita? Yang paling mengganggu itu Ibu, saya tugas menumpuk, deadline yang mepet, belum lagi tekanan dari dosen dan tuntutan harus dapat nilai yang bagus aja. Oh, jadi Mbak Nita itu sekarang merasa terbebani ya dan tertekan dengan tuntutan yang sekarang Mbak hadapi. Iya benar, lagi teman-teman yang di kelas itu pada pinter semua. Oh, kayaknya tugasnya nggak ada habisnya ya, baru selesai muncul lagi kayak gitu ya Mbak ya? Iya Ibu betul, bahkan pas lagi istirahat tuh pikiran saya masih ke tugas terus. Oh, jadi apa dampak dari kondisi Mbak Nita saat ini? Tugasnya banyak, nggak ada habisnya Bu, baru selesai satu muncul lagi yang lain. Kadang saya ngerasa usaha saya yang nggak pernah cukup, nilai saya juga kadang nggak sesuai sama usaha yang saya keluarin.
Itu pasti melelahkan ya Nita, merasa sudah berusaha keras tapi hasilnya belum sesuai harapan. Iya bener Ibu. Jadi kayak misalkan apa dampaknya gitu dari konseling ini, Ya. kondisi ini gitu. Jadi saya sering bergadang, susah fokus, gampang capek, dan gampang emosi sama orang. Saya juga sering cemas kalau mikirin masa depan. Sepertinya tubuh dan pikiran Nita itu sedang memberi sinyal bahwa beban yang sekarang Nita hadapi itu cukup berat. Iya Ibu bener, saya juga ngerasain itu. Nah, bagaimana pengaruh ke hubungan Nita sama teman dan keluarga? Saya jadi sering menyendiri Ibu, malas ngobrol, malas bercanda, kadang gampang tersinggung. Berarti tekanan akademik ini sudah mulai mempengaruhi kehidupan sosial Nita ya? Iya Ibu, Apakah Nita pernah mencoba cerita ke orang gitu? belum Ibu, takut dikira nggak sanggup atau lemah, kayak misal, ih baru kayak gitu aja udah ngeluh. Jadi Nita lebih memilih untuk memendam semuanya sendiri ya? Iya Ibu, takut disangkanya lemah banget. Kalau boleh saya sampaikan dari cerita Nita, saya melihat ini bukan kelemahan. Justru Nita ini adalah mahasiswa yang bertanggung jawab dan peduli dengan masa depan Nita gitu. Ya Ibu, saya baru sadar Bu, selama ini saya terlalu keras ke diri sendiri. Habis ini saya akan merubah. Bisa bertahan sampai sekarang saja, kamu tuh sudah menunjukkan kekuatannya gitu. Datang ke konseling juga bentuk untuk keberanian Nita gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Selain capek, emosi, apalagi itu pasti melelahkan ya Nita, merasa sudah berusaha keras tapi hasilnya belum sesuai harapan. Iya bener Ibu. Jadi kayak misalkan apa dampaknya gitu dari konseling ini, Ya. kondisi ini gitu. Jadi saya sering bergadang, susah fokus, gampang capek, dan gampang emosi sama orang. Saya juga sering cemas kalau mikirin masa depan. Sepertinya tubuh dan pikiran Nita itu sedang memberi sinyal bahwa beban yang sekarang Nita hadapi itu cukup berat. Iya Ibu bener, saya juga ngerasain itu. Nah, bagaimana pengaruh ke hubungan Nita sama teman dan keluarga? Saya jadi sering menyendiri Ibu, malas ngobrol, malas bercanda, kadang gampang tersinggung. Berarti tekanan akademik ini sudah mulai mempengaruhi kehidupan sosial Nita ya? Iya Ibu, Apakah Nita pernah mencoba cerita ke orang gitu? belum Ibu, takut dikira nggak sanggup atau lemah, kayak misal, ih baru kayak gitu aja udah ngeluh. Jadi Nita lebih memilih untuk memendam semuanya sendiri ya? Iya Ibu, takut disangkanya lemah banget. Kalau boleh saya sampaikan dari cerita Nita, saya melihat ini bukan kelemahan. Justru Nita ini adalah mahasiswa yang bertanggung jawab dan peduli dengan masa depan Nita gitu. Ya Ibu, saya baru sadar Bu, selama ini saya terlalu keras ke diri sendiri. Habis ini saya akan merubah. Bisa bertahan sampai sekarang saja, kamu tuh sudah menunjukkan kekuatannya gitu. Datang ke konseling juga bentuk untuk keberanian Nita gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Selain capek, emosi, apalagi selain capek, emosi apa lagi yang sering Nita alami? Kadang saya itu suka marah-marah, terus kecewa, dan merasa hidup saya itu kosong Ibu. Marah karena tekanan, kecewa karena hasilnya belum sesuai, dan kosong karena kehilangan semangat, betul? Betul Ibu. Iya. Saat emosi muncul, Nita bisa melatih diri untuk berhenti sejenak. Tarik napas, sadari apa yang dirasakan, lalu beri jeda sebelum berinteraksi. Dengan begitu, Nita punya kendali atas respon diri kayak gitu. Iya Ibu, saya sering langsung panik dan kepikiran macam-macam, kayak kepikirannya kemana gitu Ibu. Wajar sekali. Yang penting sekarang Nita mulai menyadari
Menurut Nita, langkah kecil apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Mungkin saya bisa memulai ngatur waktu jadwal belajar dan istirahat dan gak terlalu memaksakan diri. Jangan kayak berfokus kayak belajar terus kayak harus ada mainnya atau apa gitu biar enggak stres itu. Itu langkah yang sangat baik. Baik, Nita. Hari ini kita sudah membahas tentang akademik yang Nita alami, kebiasaan memendam perasaan, serta dampaknya itu terhadap fisik dan mental Nita. Kita juga membicarakan langkah awal untuk mengelola stres dan emosi agar tidak menumpuk. Tuh ya. Nah, sebagai latihan di rumah, Nita bisa mencoba nih latihan bernafas saat stres, menulis perasaan. Selain capek, emosi apa lagi yang sering Nita alami? Kadang saya itu suka marah-marah, terus kecewa dan merasa hidup saya itu kosong, Ibu. Marah karena tekanan, kecewa karena hasilnya belum sesuai, dan kosong karena kehilangan semangat, betul? Betul, Ibu. Iya. Saat emosi muncul, Nita bisa melatih diri untuk berhenti sejenak. Tarik napas, sadari apa yang dirasakan, lalu beri jeda sebelum berinteraksi. Dengan begitu, Nita punya kendali atas respon diri, kayak gitu. Iya, Ibu, saya sering langsung panik dan kepikiran macam-macam. Kayak kepikirannya kemana gitu, Ibu. Wajar sekali. Yang penting sekarang Nita mulai menyadari. Menurut Nita, langkah kecil apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Mungkin saya bisa memulai ngatur waktu jadwal belajar dan istirahat dan gak terlalu memaksakan diri. Jangan kayak berfokus kayak belajar terus kayak harus ada mainnya atau apa gitu biar enggak stres itu. Itu langkah yang sangat baik. Baik, Nita. Hari ini kita sudah membahas tentang akademik yang Nita alami, kebiasaan memendam perasaan, serta dampaknya itu terhadap fisik dan mental Nita. Kita juga membicarakan langkah awal untuk mengelola stres dan emosi agar tidak menumpuk. Tuh ya. Nah, sebagai latihan di rumah, Nita bisa mencoba nih latihan bernafas saat stres, menulis perasaan. Apakah Nita pernah mencoba cerita ke orang gitu? Belum, Ibu, takut kira nggak sanggup atau lemah kayak misal baru kayak gitu aja udah ngeluh. Jadi Nita lebih memilih untuk memendam semuanya sendiri ya? Iya, Ibu, takut disangkanya lemah banget. Kalau boleh saya sampaikan dari cerita Nita, saya melihat ini bukan kelemahan. Justru Nita ini adalah mahasiswa yang bertanggung jawab dan peduli dengan masa depan Nita gitu. Ya, Ibu, saya baru sadar, Bu, selama ini saya terlalu keras ke diri sendiri. Habis ini saya akan merubah. Bisa bertahan sampai sekarang saja, kamu tuh sudah menunjukkan kekuatannya gitu. Datang ke konseling juga bentuk untuk keberanian Nita gitu. Terima kasih, Ibu, terima kasih banyak. Selain capek, emosi apa lagi? Emosi apa lagi yang sering Nita alami? Kadang saya itu suka marah-marah, terus kecewa dan merasa hidup saya itu kosong, Ibu. Marah karena tekanan, kecewa karena hasilnya belum sesuai, dan kosong karena kehilangan semangat, betul? Betul, Ibu. Iya. Saat emosi muncul, Nita bisa melatih diri untuk berhenti sejenak. Tarik napas, sadari apa yang dirasakan, lalu beri jeda sebelum berinteraksi. Dengan begitu, Nita punya kendali atas respon diri, kayak gitu. Iya, Ibu, saya sering langsung panik dan kepikiran macam-macam. Kayak kepikirannya kemana gitu, Ibu. Wajar sekali. Yang penting sekarang Nita mulai menyadari.
Menurut Nita, langkah kecil apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Mungkin saya bisa memulai ngatur waktu jadwal belajar dan istirahat dan gak terlalu memaksakan diri. Jangan kayak berfokus kayak belajar terus kayak harus ada mainnya atau apa gitu biar enggak stres gitu. Itu langkah yang sangat baik. Baik, Nita. Hari ini kita sudah membahas tentang akademik yang Nita alami, kebiasaan memendam perasaan, serta dampaknya itu terhadap fisik dan mental Nita. Kita juga membicarakan langkah awal untuk mengelola stres dan emosi agar tidak menumpuk. Tuh ya. Nah, sebagai latihan di rumah, Nita bisa mencoba nih latihan bernafas saat stres, menulis perasaan. Itu pasti melelahkan ya Nita, merasa sudah berusaha keras tapi hasilnya belum sesuai harapan. Iya bener Ibu. Jadi kayak misalkan apa dampaknya gitu dari konseling ini, kondisi ini gitu. Jadi saya sering bergadang, susah fokus, gampang capek, dan gampang emosi sama orang. Saya juga sering cemas kalau mikirin masa depan. Sepertinya tubuh dan pikiran Nita itu sedang memberi sinyal bahwa beban yang sekarang Nita hadapi itu cukup berat. Iya Ibu benar, saya juga ngerasain itu. Nah, bagaimana pengaruh ke hubungan Nita sama teman dan keluarga? Saya jadi sering menyendiri Ibu, malas ngobrol, malas bercanda, kadang gampang tersinggung. Berarti tekanan akademik ini sudah mulai mempengaruhi kehidupan sosial Nita ya? Iya Ibu. Menurut Nita, langkah kecil apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Mungkin saya bisa memulai ngatur waktu jadwal belajar dan istirahat dan gak terlalu memaksakan diri. Jangan kayak berfokus kayak belajar terus kayak harus ada mainnya atau apa gitu biar enggak stres gitu. Itu langkah yang sangat baik. Baik, Nita. Hari ini kita sudah membahas tentang akademik yang Nita alami, kebiasaan memendam perasaan, serta dampaknya itu terhadap fisik dan mental Nita. Kita juga membicarakan langkah awal untuk mengelola stres dan emosi agar tidak menumpuk. Tuh ya. Nah, sebagai latihan di rumah, Nita bisa mencoba nih latihan bernafas saat stres, menulis perasaan, serta menyisihkan waktu istirahat agar tubuh dan pikiran tetap terjaga. Iya Ibu, insya Allah saya akan mencobanya sedikit demi sedikit ya Bu ya, bertahap gitu Ibu. Terima kasih Nita sudah terbuka dan proses hari ini, langkah ini sangat berarti. Terima kasih banyak Ibu, saya merasa lebih tenang dan lega karena Ibu juga udah mau dengar cerita saya. Iya, baik. Mari kita tutup sesi konseling hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.